Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa pula rahmat dan salam kita jujubkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman sekalian yang pada hari ini telah bersedia untuk mendengarkan presentasi dari kami yang berjudul Obat Anestesi. Berikut adalah anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Anissa Ulfares, kemudian Nurfia Hani, Maziatul Ariza, saya sendiri selaku moderator, kemudian Mulyana Bancin, Mustabsyirah, dan yang terakhir Zian Nafiza. Anestesi adalah hilangnya atau sensasi di tubuh, dan jenisnya itu ada bermacam-macam. Yang pertama itu ada anestesi inhalasi, anestesi intravena, anestesi lokal yang akan dijelaskan secara lebih rinci oleh teman-teman saya. Anestesi dapat memberikan efek samping yang berbeda sesuai dengan jenis-jenisnya seperti mual, muntah, alergi terhadap anestesi tersebut, dan beberapa efek samping lainnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Ulfaras. Kepada Anissa Ul dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada patient factor in selection of anesthesia atau faktor pasien dalam pemilihan anestesi. Obat dipilih untuk memberikan anestesi yang aman dan efisien berdasarkan jenis prosedur dan karakteristik pasien, seperti fungsi organ, kondisi medis, dan pengobatan bersama. Salah satu faktor dari pasien dalam pemilihan anestesi yang pertama ada status sistem organ. Terdiri dari yang pertama ada sistem kardiovaskular. Agen anestesi sangat berpengaruh dan dapat menekan fungsi kardiovaskular hingga derajat yang berbeda-beda. Dan ini menjadikan pertimbangan penting pada pasien yang mengidap penyakit arteri koroner, gagal jantung, dan gangguan kardiovaskular lainnya. Hipotensi dapat berkembang sama anestesi mengakibatkan penurunan tekanan perfusi dan cedera iskemik pada jaringan. Cedera iskemik itu merupakan kekurangan suplai darah ke jaringan atau organ tubuh karena permasalahan pada pembuluh darah. Hal ini akan menyebabkan serangan jantung dan penyakit stroke. Lalu ada sistem pernapasan. Fungsi pernapasan harus dipertimbangkan untuk semua anestesi, seperti pengidap penyakit asma, kelainan ventilasi, atau perfusi dapat mempersulit kontrol anestesi inhalasi. Agen inhalasi dapat menekan respirasi dan dapat juga menjadi bronkodilator. Bronkodilator sendiri merupakan kelompok obat yang digunakan untuk meredakan gejala akibat penyempitan saluran pernapasan. Lalu yang ketiga ada hati dan ginjal. Hati dan ginjal dapat mempengaruhi distribusi jangka panjang dan pembersihan obat dan juga organ target untuk efek toksik. Yang keempat ada sistem saraf. Adanya gangguan neurologi seperti epilepsi, mistenia gravis, penyakit neuromuskular, gangguan sirkulasi cerebral dapat mempengaruhi pemilihan anestesi. Dan yang terakhir ada kehamilan. Tindakan pengecekan khusus harus diperhatikan dalam pemberian anestesi. Efek pada organogenesis jadi menjadi perhatian utama pada awal kehamilan karena seperti contohnya pemberian benzodiazepin tidak boleh digunakan selama persalinan karena hipotonia sementara yang dihasilkan dapat merubah termoregulasi pada bayi. Dan selanjutnya ada penggunaan obat secara bersamaan. Salah satunya itu beberapa agen utamanya. Umumnya pasien menerima satu atau lebih obat preanestesi seperti H2 blocker untuk mengurangi keasaman lambung dan benzodiazepin untuk menghilangkan kecemasan dan memfasilitasi amnesia. Obat preanestesia atau premedikasi sendiri merupakan pemberian obat untuk menginduksi anestesia dengan tujuan melancarkan induksi, pemeliharaan, dan pemulihan anestesia. Pemberian premedikasi dapat memfasilitasi induksi anestesi yang lancar dan dosis anestesi yang dibutuhkan lebih rendah. Namun, mereka juga dapat meningkatkan efek anestesi yang tidak diinginkan atau hipoventilasi, dan ketika diberikan bersamaan dapat menghasilkan efek negatif yang tidak terlihat jika diberikan secara individual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Saya Mustabsyirah akan menjelaskan tentang stage of depth of anesthesia atau tahapan ke dalam anestesis. Anestesis memiliki 3 tahapan, yaitu induksi, pemeliharaan, dan pemulihan. Induksi adalah waktu dari pemberian anestesi kuat sehingga pengembangan anestesi yang efektif. Induksi anestesis tergantung pada seberapa cepat konsentrasi efektif anestesi mencapai otak. Anestesi umum pada orang dewasa biasanya diinduksi dengan agen 4 seperti propofol menghasilkan ketidaksadaran dalam waktu 30-40 detik. Obat inhalasi atau 4 tambahan dapat diberikan untuk menghasilkan kedalaman anestesi yang diinginkan. Hal ini sering mencakup penghambat neuromuskular 4 seperti nekuranium, vekuranium, atau sunsinilkolin untuk memfasilitasi intubasi trakea dan relaksasi otot. Untuk anak-anak yang tidak mengakses 4, agen tidak menyengat seperti sevofluran dihirup untuk menginduksi anestesi umum. Yang kedua yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan itu memberikan keberlanjutan. Setelah pemberian anestesi, tanda-tanda vital dan respon terhadap rangsangan dipantau terus-menerus untuk menyeimbangkan jumlah obat yang dihirup atau diinfus dengan kedalaman anestesi. Pemeliharaan biasanya diberikan dengan anestesi volatil yang menawarkan kontrol yang baik atas kedalaman anestesi. Opioid seperti fentanyl digunakan untuk analgesia bersama dengan agen inhalasi karena yang terakhir bukan analgesik yang baik. Yang ketiga yaitu ada pemulihan. Pemulihan itu adalah waktu dari penghentian anestesi sampai kesadaran dan refleks protektif kembali. Pemulihan pada dasarnya itu dikembalikan dari induksi dan tergantung pada seberapa cepatnya anestesi berdifusi dari otak. Pasca operasinya, campuran anestesi ditarik dan pasien dimonitor untuk kembalinya kesadaran. Untuk sebagian besar agen anestesi, pemulihan adalah kembalikan dari induksi redistribusi dari tempat ASI, bukan metabolisme obat mendasari pemulihannya. Jika penghambat neuromuskular belum sepenuhnya di metabolisme, agen pengembalikan dapat digunakan. Pasien dapat dipantau untuk memastikan pemulihan sepenuhnya. Dengan fungsi fisiologis normal, pernapasan spontan, tekanan darah dan denyut jantung yang dapat diterima, refleks utuh, dan tidak ada reaksi tertunda seperti depresi pernapasan. Next. Kedalaman anestesi adalah ditinjau dari sejauh mana SPP-nya tertekan. Kedalaman anestesi memiliki 4 tahap yang berurutan yang ditandai dengan meningkatnya depresi SPP saat anestesi terakumulasi di otak. Tahap pertama yaitu analgesia. Hilangnya sensasi nyeri akibat gangguan transmisi sensorik di traktus spinothalamikus. Pasien berkembang dari sadar dan berbicara menjadi mengantuk. Amnesia dan penurunan kesadaran akan rasa sakit terjadi saat tahap kedua mendekat. Tahap kedua yaitu pengembiraan. Pasien menunjukkan delirium dan kemungkinan perilaku agresif. Terjadinya pendekatan dan ketidakteraturan dalam tekanan darah dan pernapasan. Tahap ketiga yaitu anestesi bedah. Tonus otot dan refleks berkurang secara bertahap saat SPP semakin tertekan. Respirasi teratur dan relaksasi otot rangka dengan hilangnya
gerakan spontan akhirnya terjadi. Ini adalah tahap yang ideal untuk operasi. Pemantauan yang cermat diperlakukan untuk mencegah perkembangan yang tidak diinginkan di stasiun 4. Tahap yang keempat itu paralitis medular. Terjadi depresi berat pada pusat pernapasan dan vasomotor. Ventilasi dan sirkulasi harus didukung untuk mencegah kematian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Mustabsyirah. Saya di sini akan menjelaskan tentang inhalation anesthetic atau yang biasa disebut dengan anestesi inhalasi. Pengertian anestesi inhalasi, gas inhalasi digunakan terutama untuk pemeliharaan anestesis setelah pemberian agen 4 ke dalam anestesi. Anestesi dapat dengan cepat diubah dengan mengubah inhalasi konsentrasi. Agen inhalasi memiliki kurva dosis respon yang sangat curam dan indeks terapeutik yang sangat sempit. Sehingga perbedaan konsentrasi yang menyebabkan anestesi bedah dan depresi jantung dan pernapasan yang parah adalah kecil. Tidak ada antagonis. Untuk menimbalkan limbah, agen inhalasi kuat dikirim dalam sistem resirkulasi yang mengandung penyerapan yang menghilangkan karbon dioksida dan memungkinkan rebreathing agent. Ciri umum anestesi inhalasi. Anestesi inhalasi modern adalah bahan yang tidak mudah terbakar dan tidak mudah meledak, termasuk dinitrogen oksida dan hidrokarbon terhalogenasi yang mudah menguap. Potensi didefinisikan secara kuantitatif sebagai konsentrasi alveolar minimum atau MAX. Konsentrasi N-tidal anestesi inhalasi yang diperlukan untuk menghilangkan gerakan pada 50% pasien yang dirangsang oleh insisi standar. MAX adalah dosis efektif median atau ED50 anestesi. Dinyatakan sebagai presentasi gas dalam campuran yang diperlukan untuk mencapai efek tersebut. Penyerapan dan distribusi anestesi inhalasi, tujuan utama anestesi inhalasi adalah tekanan parsial otak atau PBR yang konstan dan optimal dari anestesi inhalasi. Atau keseimbangan tekanan parsial antara alveoli, atau biasa disebut PALV, dan otak PBR. Dengan demikian, alveoli adalah jendela ke otak untuk anestesi inhalasi. Tekanan parsial gas anestesi pada asal jalur pernafasan adalah kekuatan pendorong yang menggerakkan anestesi ke dalam ruang alveolar dan kemudian ke dalam darah atau PA yang mengantar obat ke otak dan kompartemen tubuh lainnya. Mekanisme aksi anestesi inhalasi, tidak ada reseptor spesifik yang diidentifikasi sebagai tempat kerja anestesi umum. Fakta bahwa senyawa kimia yang tidak berhubungan menghasilkan anestesi menentang keberadaan reseptor tunggal. Tampaknya berbagai mekanisme molekular dapat berkontribusi pada aktivitas anestesi umum pada konsentrasi yang efektif secara klinis. Anestesi umum meningkat sensitivitas reseptor asam aminobutirat atau GABA terhadap neurotransmitter penghambat GABA. Halotan. Halotan adalah prototipe yang membandingkan anestesi inhalasi yang lebih baru. Kinetika halotan
atau yang biasa disebut halotan. Diperkenalkan induksinya yang cepat dan pemulihan yang cepat membuatnya menjadi anestesi pilihan karena efek samping dan ketersediaan anestesi lain dengan komplikasi yang lebih sedikit. Halotan telah diganti di sebagian besar negara. Penggunaan terapeutik halotan. Halotan adalah anestesi yang kuat tetapi analgesik yang relatif lemah. Oleh karena itu, biasanya yang diberikan bersama dengan nitrosid oksid, opioid atau anestesi lokal. Ini adalah bronkodilator kuat. Farmakokinetik halotan di metabolisme secara oksidatif di dalam tubuh menjadi hidrokarbon toksik jaringan, misalnya trifluoroetanol dan ion bromida. Efek samping dari halotan, efek pada jantung, hidrokarbon terhalogenasi bersifat fagomimetik dan dapat menyebabkan bradikardia yang sensitif terhadap atropin. Selain itu, halotan memiliki sifat yang tidak diinginkan menyebabkan aritmia jantung. Kemudian isofluran, defluran atau desfluran memberikan onset dan pemulihan yang sangat cepat karena kelarutan darah yang rendah. Ini membuat menjadi anestesi populer untuk prosedur rawat jalan. Namun ia memiliki volatilitas yang rendah, membutuhkan administrasi melalui alat penguap panas khusus. Selanjutnya, sevofluran. Sevofluran memiliki kepedasan yang rendah, memungkinkan induksi yang cepat tanpa mengiritasi saluran udara. Hal ini membuat cocok untuk indikasi inhalasi pada pasien anak. Ini memiliki onset dan pemulihan yang cepat karena kelarutan darah yang rendah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mulyana Bancin. Baiklah, terima kasih kepada Zian Nakiza. Di sini saya sebagai Mulyana Bancin ingin menjelaskan tentang intravenous anesthetic atau anestesi intravena. Anestesi intravena menyebabkan induksi cepat yang sering terjadi dalam satu waktu sirkulasi lengan otak atau waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari tempat suntikan atau biasanya lengan ke otak di mana ia memiliki efeknya. Bagian dari anestesi intravena yang pertama, induksi. Setelah memasuki darah, sebagian obat berikatan dengan protein plasma, dan sisanya tetap tidak terikat atau bebas. Derajat pengikatan protein tergantung pada karakteristik fisik obat, seperti derajat ionisasi dan kelarutan dalam lemak. Obat dibawa oleh darah vena ke sisi kanan jantung melalui sirkulasi pulmonal dan melalui jantung kiri ke dalam sirkulasi sistemik. Yang kedua, pemulihan. Pemulihan dari anestesi intravena adalah karena redistribusi dari situs di SSP setelah banjir awal SSP dan jaringan kaya pembuluh lainnya dengan molekul tak terionisasi. Obat berdifusi ke jaringan lain dengan suplai darah yang lebih sedikit. Dengan pengambilan jaringan sekunder, terutama oleh otot rangka, konsentrasi obat dalam plasma turun. Hal ini memungkinkan obat untuk berdifusi keluar dari SSP, menuruni gradien konsentrasi terbalik yang dihasilkan. Yang ketiga, pengaruh penurunan curah jantung pada anestesi intravena. Ketika CO berkurang, misalnya pada shock orang tua, penyakit jantung, tubuh mengkompensasi dengan mengalihkannya lebih banyak CO ke sirkulasi otak. Yang keempat, propofol. Propofol adalah obat penenang intravena yang digunakan untuk indukasi dan pemeliharaan anestesi. Ini banyak digunakan dan telah menggantikan tiopental sebagai pilihan pertama untuk induksi anestesi umum dan sedasi. Yang kelima, barbiturat. Tiopental adalah barbiturat ultra short acting dengan kelarutan lipid yang tinggi. Ini adalah anestesi yang kuat, tetapi analgesik yang lemah. Barbiturat memerlukan pemberian analgesik tambahan selama anestesi. Yang keenam, benzodiazepin. Benzodiazepin digunakan bersama dengan anestesi untuk sedasi. Yang paling umum digunakan adalah midazolam, diazepam, dan lorazepam.
Ketiganya memfasilitas amnesia sambil menyebabkan sedasi, meningkatkan efek penghambatan berbagai neurotransmitter terutama GABA. Yang ketujuh, opioid. Karena sifat analgesiknya opioid biasanya dikombinasikan dengan anestesi lain. Pilihan opioid terutama didasarkan pada durasi tindakan yang dibutuhkan. Opioid yang paling umum digunakan adalah fentanyl dan turunannya, sufentanil dan remifentanil, karena mereka menginduksi analgesi lebih cepat daripada morfin. Mereka dapat diberikan secara intravena, epidural, atau intratekal, atau ke dalam cairan cerebropinal. Yang kedelapan, etomidat. Etomidat adalah agen hipnotis yang digunakan untuk menginduksi anestesi, tetapi tidak memiliki aktivitas analgesik. Kelarutannya dalam air buruk, sehingga diformulasikan dalam larutan propilen glikol. Induksinya cepat, dan obatnya bekerja singkat. Di antara manfaatnya yang sedikit hingga tidak berpengaruh pada jantung dan peredaran darah. Etamidat biasanya hanya digunakan untuk pasien dengan penyakit arteri koroner atau disfungsi kardiovaskular. Yang kesembilan ada ketamin. Ketamin anestesi non-barbiturat kerja pendek, menginduksi keadaan disosiasi di mana pasien tidak sadar atau tetapi mungkin tampak terjaga dan tidak merasakan sakit. Anestesi disosiatif ini memberikan sedasi, amnesia, dan imobilitas. Yang ke-10 ada dexmedetomidin. Dexmedetomidin adalah obat penenang yang digunakan dalam perawatan intensif dan pembedahan. Ini relatif unik dalam kemampuannya untuk memberikan sedasi tanpa depresi pernapasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Lutfia Hani. Baik, selanjutnya ada lokal anestetik atau anestesi lokal. Obat anestesi lokal adalah suatu ikatan kimia yang mampu menghambat konduksi saraf perifer. Apabila obat ini disuntikkan di daerah perjalanan serabut saraf dengan dosis tertentu tanpa menimbulkan kerusakan permanen pada serabut saraf tersebut. Sifat anestesi lokal, yang pertama ada poten atau efektif dalam dosis rendah, yang kedua daya penetrasinya baik, yang ketiga mulai kerjanya cepat, yang keempat masa kerjanya lama, yang kelima toksisitas sistematiknya rendah, yang keenam tidak iritatif terhadap jaringan saraf, yang terakhir ada efeknya reversible dan mudah dieliminasi. Next. Berdasarkan struktur molekulnya, terdapat dua golongan obat anestesi. Obat anestesi lokal, yaitu golongan ester dan amida. Obat anestesi lokal merupakan basa lemah yang umumnya memiliki muatan positif pada grup amino tersier. Pada grup amino tersiernya, pada keadaan pH fisiologis. Terdapat perbedaan senyawa ester dan senyawa amida. Senyawa ester relatif tidak stabil dalam bentuk larutan, di metabolisme dalam plasma oleh enzim, masa kerja pendek, relatif tidak toksik, dan dapat bersifat alergen. Sedangkan senyawa amida lebih stabil dalam bentuk larutan, di metabolisme dalam hati, masa kerja lebih panjang, dan tidak bersifat alergen. Next. Yang selanjutnya adalah mekanisme kerja obat anestesi lokal. Mekanisme kerja obat anestesi lokal mencegah transmisi impuls saraf atau blokade konduksi dengan menghambat pengiriman ion natrium melalui gerbang ion natrium selektif pada membran saraf. Seperti ambang batas potensial tidak tercapai sehingga potensial aksi tidak disebarkan. Obat anestesi lokal tidak mengubah potensial istirahat transmembran atau ambang batas potensial. Anestesi lokal yang paling banyak digunakan adalah bupivacain, lidocaine, mepivacain, procaine, ropivacain, dan tetracaine. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan. Kesimpulan dari presentasi ini adalah anestesi merupakan keadaan atau kondisi fisik di mana seorang pasien atau tidak menyadarkan diri ataupun hanya hilang rasa yang dapat diberikan melalui sistem transport yang berbeda-beda, tergantung dengan keperluan pengobatannya. Setiap macam anestesi memiliki ciri dan tahap yang berbeda-beda dan juga efek samping yang berbeda-beda, seperti mual, muntah, alergi terhadap anestesi, dan sebagainya. Pemberian anestesi perlu diperhatikan sesuai kondisi setiap pasien dan obat-obatan yang sedang dikonsumsi oleh pasien, sehingga tidak akan terjadi efek samping yang tidak diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.